Pernah kebayang nggak kalau AI itu bisa lebih dari sekedar alat pasif? Nah, hari ini kita bakal bahas pergeseran besar di dunia AI. Kita akan lihat gimana AI berevolusi dari yang tadinya cuma nunggu perintah, sekarang jadi rekan tim yang bisa mikir dan bertindak sendiri. Selamat datang di era AI agentic. Jadi coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. AI yang Anda pakai sekarang ini, posisinya lebih sebagai alat atau udah mulai terasa kayak rekan satu tim? Nah, perbedaan mendasar inilah yang akan kita kupas tuntas. Di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Di sisi kiri kita punya AI pasif yang udah kita kenal. Dia bisa jawab pertanyaan, bisa ngeringkas teks. Tapi lihat di sebelah kanan, ini lompatan besarnya. AI agentic. Ini bukan lagi soal menjawab, tapi menyelesaikan tugas sampai tuntas. Dia bisa pakai berbagai tools digital, nyambung ke sistem lain lewat API, dan yang paling penting, dia bisa mengamati, menalar, dan bertindak secara mandiri buat mencapai tujuannya. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa sih sebuah AI jadi otonom begitu? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam pikirannya? Kuncinya ada di arsitektur kognitifnya. Yuk, di bagian pertama ini kita bedah cara AI agentic berpikir. Jadi, jantung dari setiap AI agent itu sebetulnya adalah siklus 3 langkah yang berputar terus-menerus. Mengamati, menalar, dan bertindak. Bayangin aja, ini kayak feedback loop yang nggak pernah berhenti, yang bikin si agent bisa terus belajar dari lingkungannya dan beradaptasi dengan cerdas. Coba kita lihat satu persatu ya. Langkah pertama adalah mengamati. Anggap aja ini mata dan telinganya si agen. Di tahap inilah dia sadar akan adanya masalah atau tujuan. Dia ngumpulin semua info yang relevan dari sekitarnya, entah itu email dari Anda, data penjualan terbaru, atau notifikasi dari sistem lain. Selanjutnya, menalar. Nah ini dia, otaknya. Di sini proses berpikir kritisnya terjadi, agen ini nggak cuma nurut perintah secara buta, justru sebaliknya, dia bakal bikin hipotesis, nimbang-nimbang berbagai pilihan, terus nyusun strategi langkah demi langkah untuk menyelesaikan misinya. Dan yang terakhir, tentu saja, bertindak. Disinilah rencana tadi diwujudkan jadi aksi nyata. Agen akan pakai tools yang tersedia, bisa kirim email, update database, atau manggil API buat interaksi sama software lain, pokoknya dia eksekusi rencananya di dunia digital. Inilah momen yang mengubah pemikiran jadi hasil. Tapi, agen-agen ini kan nggak kerja asal-asalan ya. Ada buku panduan atau strategi cerdas di baliknya. Di bagian kedua ini, kita akan lihat beberapa pola desain yang bikin para agen ini jadi jauh lebih pintar dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Pola yang paling fundamental itu namanya REACT, singkatan dari Reason Action. Simpelnya gini, pikirkan, lakukan, amati hasilnya, lalu pikirkan lagi. Jadi si agen bakal nalarin satu langkah, terus bertindak, lalu dia lihat hasilnya. Kalau ada yang keliru, dia bisa langsung koreksi diri di langkah berikutnya. Inilah yang bikin dia super adaptif sama situasi yang nggak terduga. Terus gimana kalau tugasnya super ribet dan besar? Jawabannya adalah dengan pola hierarkis. Bayangin aja ada satu agen utama yang perannya kayak manajer proyek. Dia bakal pecah-pecah tugas raksasa itu jadi bagian-bagian yang lebih kecil, terus dia delegasikan ke subagen yang lebih spesialis. Satu buat riset, satu buat analisis, dan seterusnya. Ini kerja tim, tapi versi AI. Oke, jadi kalau kita rangkum, ada beberapa pola kunci nih. Pertama, siklus REACT, yang jago banget buat adaptasi dan koreksi diri secara cepat. Kedua, agen hierarkis, paling pas buat mecahin masalah yang super kompleks. Dan ketiga, agen dengan alat, yang dirancang khusus buat nyambung sama sistem-sistem yang udah ada di perusahaan. Tiap pola ini ngasih kekuatan super yang beda-beda buat si agen. Tapi, semua strategi keren tadi nggak akan ada artinya tanpa satu hal yang super penting, ingatan. Di bagian ketiga ini, kita bakal bahas gimana caranya kita ngasih AI ingatan. Karena kemampuan buat mengingat inilah yang bikin agen bisa belajar dari pengalaman dan jadi makin pinter dari waktu ke waktu. Nah, ingatan agen itu ada dua macam. Ada konteks jangka pendek, ini kayak memori kerja kita lah, yang cuma ingat obrolan yang lagi berlangsung. Dan yang lebih penting, ada memori jangka panjang, yang lebih mirip akumulasi pengalaman hidup kita. Disinilah semua pengetahuan dari interaksi sebelumnya disimpan, yang memungkinkan si agen buat benar-benar belajar. Teknologi kunci di balik memori jangka panjang ini namanya vector database. Biar gampang, bayangin aja ini perpustakaan super canggih. Bedanya perpustakaan ini nggak cuma nyari buku berdasarkan judul atau kata kunci, tapi dia ngelompokin buku berdasarkan topiknya atau makna konseptualnya. Jadi AI bisa nemuin info yang relevan secara makna, meskipun kata-katanya beda. Inilah yang bikin dia pinter banget buat riset. Oke, teorinya udah cukup nih. Sekarang bagian yang paling seru, gimana sih AI agentic ini udah dipakai dan menciptakan hasil nyata di berbagai industri?
Dan ini bukan cuma konsep loh. Di dunia logistik, DHL pakai agen AI buat antisipasi gangguan dan ngatur ulang rute pengiriman secara otomatis. Di layanan pelanggan, asisten AI udah bisa nanganin permintaan dari A sampai Z. Sementara di kesehatan dan keuangan, tugas-tugas rumit yang tadinya butuh waktu berjam-jam sekarang bisa kelar dalam hitungan menit. Dan coba deh, lihat angka ini. Asisten AI dari Bank of America yang namanya Erika diperkirakan bisa menyelesaikan 60-80% pertanyaan rutin pelanggan tanpa bantuan manusia sama sekali. Bayangin skala efisiensi yang bisa dicapai kalau ini diterapkan di mana-mana. Jadi inilah inti perubahannya. Kita nggak lagi cuma minta AI buat ngasih informasi. Kita kasih dia tujuan, dan kita berharap dia bisa ambil alih kepemilikan dan ngasih hasil akhir. Ini perubahan fundamental dalam cara kita bekerja dengan kecerdasan buatan. Dan ini tentunya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat direnungkan bersama. Kalau AI sudah berevolusi dari alat pasif menjadi rekan tim yang proaktif dan mampu melakukan hampir semua tugas digital, peran kita juga harus ikut berevolusi kan? Jadi apa yang tersisa buat kita? Mungkin fokus kita akan bergeser ke hal-hal yang justru bikin kita jadi manusia, kreativitas, strategi, dan empati.